Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Gemim, Musafir, Paniki Baru dari kolom 1 sampai kolom 11, baik jemaat yang beribadah di rumah-rumah, tapi juga bagi petugas dan sebagian yang ada di gedung gereja ini, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati hari Minggu yang kudus, yang suci dan agung ini di tanggal 23 Agustus di tahun 2020 dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan kuat-kuat, dalam keadaan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Dan Tuhan juga boleh izinkan kita untuk beribadah di hari Minggu ini meskipun masih beribadah di rumah masing-masing, karena untuk mensukseskan program pemerintah yaitu memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Tapi kita percaya bahwa kita semua tetap ada dalam persekutuan yang benar-benar untuk membangun hubungan yang intim, hubungan yang indah dengan Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Pembacaan saat ini berdasarkan tema bulanan yaitu demokrasi dalam perspektif iman Kristen, tapi juga dalam tema mingguan adalah demokrasi bukan demonstrasi. Sebelum jauh, pendeta mau angkat dulu soal negara dan gereja, di mana negara dan gereja ini bukan bertolak belakang, bukan pisah-pisah, bukan sendiri-sendiri. Tetapi gereja dan negara ini adalah sebagai mitra. Bagaikan uang yang memiliki dua sisi, yang tidak bisa dipisahkan. Tentunya yang bertujuan adalah untuk bersinergi, menciptakan suasana yang aman dan damai. Ibarat seperti pembacaan 2 minggu lalu dalam Nehemia, di mana Nehemia yang tugas sebagai bupati dan Esra yang tugasnya adalah seorang nabi, mereka berkolaborasi, baik pimpinan gereja atau pemimpin umat, nabi, ataupun pemerintah, bersama-sama untuk membangun tembok Yerusalem. Sehingga akan salah kita jika memandang negara dan gereja itu adalah sesuatu yang berbeda antara langit dan bumi. Apalagi menciptakan negara di dalam gereja. Nah, berdasarkan tema yang dikeluarkan oleh Sinode Gemim ini, yaitu demokrasi bukan demonstrasi, sebenarnya ini mau menunjuk kepada demonstrasi yang sifatnya anarki, ya. Demonstrasi yang sifatnya menghasut,
sehingga menimbulkan kekerasan. Karena sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan demokrasi. Di mana kalau pemerintahan demokrasi ini berarti pemerintah dari rakyat, berdasarkan rakyat. Sehingga demonstrasi ini adalah bagian dari sebuah negara yang menganut demokrasi. Jadi jelas dulu soal demokrasi dan demonstrasi. Ya. Nah, ada ungkapan dari Mother Teresa yang terkenal ucapannya, yaitu jika kita menghakimi atau menilai orang-orang, maka kita tidak punya waktu untuk mencintai dan mengasihi mereka. Jadi ungkapan Mother Teresa ini sebenarnya adalah ungkapan untuk menggambarkan situasi yang terjadi di Tesalonika, khususnya umat Yahudi, yang pada waktu itu umatnya dipenuhi dengan rasa iri hati terhadap pelayanan dari Paulus dan Silas. Kita tahu bahwa ketika pelayanan Paulus dan Silas kedua di jemaat Tesalonika ini dijelaskan dari ayat 2 ini bahwa pelayanan mereka 3 hari Sabat berturut-turut untuk berbicara tentang Sang Mesias. Bahwa Paulus mau mengajarkan umat yang ada di situ bahwa Mesias itu dialah Yesus yang menderita, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang terangkat ke sorga. Nah, rupanya ajaran dari Paulus dan Silas ini mendapat respon baik, tetapi juga mendapat respon tidak baik dari umat Yahudi atau yang mendengarkan ajaran dari Paulus dan Silas. Kalau kita lihat pembacaan ini, apa yang diajarkan oleh Paulus, ada yang percaya, tapi ada yang tidak percaya. Ada orang-orang Yahudi yang percaya, termasuk ada orang-orang Yunani, termasuk juga yang percaya adalah perempuan-perempuan terkemuka. Nah, tetapi yang tidak percaya ini rupanya timbul rasa dengki, timbul rasa iri hati bagi sebagian orang, khususnya orang-orang yang tidak setuju, yaitu umat Yahudi. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ajaran Paulus dan ajaran Silas ini terbuka. Terbuka artinya dalam forum di situ ada kebebasan atau ada keluasan umat untuk baik bertanya, baik memberikan pendapat, baik semacam terbuka ruang untuk berdebat. Tetapi ruang berdebat ini tidak dipakai oleh umat Yahudi. Tapi justru dipakai oleh umat Yahudi adalah bukan bicara baik, bukan berdiskusi, bukan bermusyawarah. Tetapi justru yang diambil oleh umat Yahudi adalah
memilih memprovokasi, memilih untuk menciptakan keadaan yang anarki. Lagi menghasut. Kalau kita perhatikan di ayat 5, di sini dikatakan orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat. Bayangkan, dibantu oleh beberapa penjahat, petualang-petualang di pasar, katakanlah preman-preman, ya, dihasut. Supaya apa? Supaya menciptakan keributan, menciptakan suasana yang gaduh, menciptakan suasana yang kacau. Karena menurut pemahaman dari umat Yahudi, bahwa kedatangan Paulus dan Silas ini, mereka adalah orang-orang seluruh dunia. Itu dapat kita lihat di ayat 6. Coba kita perhatikan ayat 6. Ayat 6 di sini dikatakan, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Siapa mereka? Tentunya maksud dari orang-orang yang mengacaukan ini mengarahkan fokusnya kepada Paulus dan Silas. Padahal kalau kita lihat pembacaan ini, Paulus dan Silas datang bukan untuk mengacaukan, bukan untuk membuat gaduh, bukan untuk membuat anarki, kekerasan. Orang-orang Yahudi yang penuh dengan iri hati dan penuh dengan kedengkian. Oleh sebab itu jadi pertanyaan di sini, siapa pengacau itu? Ya, siapa itu pengacau yang sebenarnya? Apakah pengacau yang sebenarnya itu adalah Paulus dan Silas? Atau justru yang menyebutkan pengacau itulah yang adalah pengacau yang sebenarnya? Karena Paulus tidak mengacau, dia mengajar, bahkan dia membuka forum diskusi, dia membuka forum tanya jawab. Tapi yang tidak mau bercerita baik, justru memilih kekerasan, anarki, mereka lah yang suka jadi pengacau. Nah, itu jelas dalam cerita selanjutnya di mana ada tokoh Yason. Nah, siapa Yason ini? Yason ini adalah salah satu orang yang mendengarkan ajaran Paulus. Dia latar belakang Yahudi yang percaya akan pemberitaan Paulus soal Mesias. Sehingga Yason yang adalah orang Yahudi ini, dia berupaya supaya menggagalkan strategi penangkapan Paulus dan Silas dengan cara menyembunyikan mereka. Tetapi diganti penangkapannya, bukan Paulus dan Silas yang ditangkap, tetapi justru Yason, seorang yang percaya dari golongan Yahudi yang ditangkap dan dihadapkan kepada pembesar-pembesar kota. Nah, jemaatku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita ambil dalam pembacaan saat ini berefleksi kita sehari-hari? Jadi yang kita ambil di sini adalah soal bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. Banyak yang pendeta kan agak sedikit terbatas untuk bertemu dengan jemaat karena pandemi.
Tetapi bagi pendeta Yobel, bagi juga Ibu Pendeta Shirley dan Ibu Pendeta Nancy, pastinya memantau jemaat. Meskipun hanya sekedar memantau lewat Facebook atau memantau lewat sharing-sharing atau penyampaian-penyampaian Pelsus dari grup Pelsus. Tapi setidaknya para pendeta tahu apa yang menjadi masalah dan pergumulan jemaat. Nah, oleh sebab itu pernah ada yang pendeta lihat memiliki masalah dalam kehidupan keluarga. Dan solusi pendeta adalah begini. Jangan kita sekali-kali memutuskan sebuah masalah dalam kondisi atau keadaan yang penuh emosional. Coba kita perhatikan orang-orang keluarga atau pribadi yang memutuskan perkara sebuah tindakan kalau torang nak stabil, kalau torang lagi emosi, pasti dampaknya buruk yang terjadi. Dampaknya tidak baik. Baik dampak bagi diri kita maupun dampak bagi orang lain. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan rasa marah, emosional yang tinggi. Sehingga orang yang memiliki emosional yang tinggi, yang ketika dia memutuskan sebuah perkara, itu dampaknya tidak bagus. Tetapi kalau ada masalah dalam hidup baik keluarga, baik jemaat, maka solusinya adalah tenangkan diri kita. Ya. Tenangkan dulu situasi dan keadaan. Kalau sudah tenang, baru kita memutuskan sesuatu. Maka pendeta percaya, keputusan yang dihasilkan dari suasana yang tenang, suasana yang damai, pasti hasilnya akan memuaskan. Dampaknya pasti dampak yang membahagiakan bagi diri kita maupun dampak bagi orang lain. Yang kedua yang harus kita ambil dalam pembacaan ini adalah tidak selamanya kita harus memutuskan sebuah perkara dan memutuskan selalu yang namanya kekerasan. Jangan selalu mengakhiri sebuah masalah dengan kekerasan. Jangan. Bahaya. Tetapi mari kita memilih untuk istilah bacerita baik. Bacerita baik. Bacerita baik antara suami dan istri. Bacerita baik. Orang tua dan anak-anak kalau ada masalah, bacerita baik. Kalau ada masalah di tengah-tengah jemaat, bacerita baik. Kalau ada masalah dalam di sekitar kita, bacerita baik. Maka dengan bercerita baik ini pasti dengan kuasa Roh Kudus dan pertolongan Tuhan pasti tidak akan menimbulkan kekerasan. Tidak akan menimbulkan anarki. Yang berikut adalah bahaya kok ini iri hati. Ya. Bahaya kok ini kedengkian. Kedengkian dan iri hati ini, waduh, bahaya. Istilahnya ada orang yang susah. Kok susah melihat orang senang. Apalagi ini. Kang main LDP hidup ini. Itu kenapa itu? Karena hidupnya dipenuhi dengan iri hati. Mulai lihat orang senang, dia rasa susah. Kalau dia orang lain susah, dia merasa senang. Oh Tuhan, apalagi ini hidup. Oleh sebab itu mari belajar dari bagaimana situasi dan keadaan yang diciptakan oleh
Paulus dan Silas yang lebih memilih damai, yang memilih cinta, kasih, yang memilih situasi yang kondusif, bukan kekacauan dan lain-lain sebagainya. Sehingga dasar dan esensi adalah Injil itu harus diberitakan. Ya. Injil Yesus yang menderita, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga harus terus diberitakan apapun resiko dan apapun tantangan yang dihadapi. Tetapi belajar dari Paulus dan Silas harus membuka ruang untuk bercerita baik. Oleh sebab itu jemaat Gemim Musafir Paniki Baru, marilah kita hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan cinta damai. Marilah kita hidup berdampingan dengan saudara kita dengan rasa kepedulian, rasa empati terhadap sesama kita. Sebab itulah yang menunjukkan identitas kekristenan kita, yang menjunjung tinggi rasa cinta damai. Selamat hari Minggu, jemaat Gemi Musafir Paniki Baru. Salam sejahtera bagi kita semua, ya. Dan salam sehat bagi kita semua. Ciptakanlah suasana yang damai, ya. Baik sesama pelayan khusus, ciptakan suasana damai. Apalagi di masa-masa pandemi ini, karena orang so sering tak kurung diri, itu emosi semulanya nak stabil. Ya. Pagi kurang dalia dia, ada baku-baku haga, tapi besok lagi baku-baku haga. Ini kan karena so sering-sering baku haga. Pendeta sempat lihat justru kekerasan dalam rumah tangga meningkat karena sekarang ada baku-baku haga. Rendah lihat terus. Oleh sebab itu pendeta mau mengajarkan tentang kita, tentang hidup jemaat maupun dalam keluarga untuk mari kita lebih memilih bercerita baik, menciptakan suasana yang damai dan aman kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memulihkan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.